Shalom ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Berjumpa lagi kita di acara kita yakni Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Marilah kita bersama-sama menyediakan waktu untuk boleh mendengarkan sabdanya dan meresapinya. Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian pembacaan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya teringat akan sebuah tembang semasa kecil saya yang pernah saya pelajari. Tembang Pocong Mocopat Jawa gitu ya, yang diambil dari Serat Wulang Reh, ditulis oleh Pakubuwono IV. Kira-kira demikian. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani, Setya budya pangegese durangkara. Begitu. Ya, demikianlah tembangnya ya. Tembang yang sederhana, pendek, tapi saya tidak akan mengulas secara keseluruhan, cukup baris pertama saja. Yakni ngelmu iku kalakone kanthi laku. Orang belajar, orang yang memahami atau mempelajari sesuatu itu bisa terwujud kalau dilakukan, kalau dipraktikkan. Jadi akan menjadi sia-sia kalau hanya sekedar tahu saja, tapi tidak melakukannya. Nah, kita ini kan para pelajar. Loh, saya sudah lulus, iya, tapi sebagai orang Kristen kita kan murid Kristus. Dialah sang guru tunggal kita, dia yang mengajar kita, dan kita terus belajar darinya. Nah, pelajaran apa yang menjadi inti dari pelajaran sang guru kita Tuhan Yesus? Yakni kasih itu sendiri. Yesus mengajar tentang kasih, iya, akan tetapi tidak berhenti di situ. Seluruh laku hidupnya adalah kasih itu sendiri. Seluruh praktik hidupnya adalah cinta itu sendiri. Bahkan tidak hanya sekedar menolong orang, menyembuhkan orang, melakukan mukjizat, tapi sampai peristiwa salib. Itu menjadi sebuah tanda bahwa Yesus bukan hanya sekedar memberi pengertian atau pemahaman, akan tetapi dia melakukan kasih itu sendiri, dan dia adalah cerminan dari cinta itu sendiri. Demikian yang juga dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Ketika Paulus menuliskan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi pengertian itu jangan sampai berhenti pada pengertian saja, ngerti toh, akan tetapi lebih dari itu kita harus berhasil melakukannya, melanjutkannya. Ya, kita kan diajak untuk itu. Belajar tentang kasih, iya, tapi belajar itu bisa terlaksana kalau kita melakukannya. Nah, ini kan bulan keluarga, sudah Oktober. Bagaimana kaitannya? Apakah dalam keluarga itu ada cinta? Pasti. Akan tetapi apakah itu terwujud? Nah, ini belum tentu. Tapi satu yang menjadi keyakinan kita, keluarga itu dibangun atas dasar cinta kasih. Bagi yang sudah menikah tentu ingat dong, janji nikah dulu. Di hadapan Allah dan jemaatnya berbicara tentang cinta itu sendiri. Akan tetapi bagaimana dalam kesehariannya? Kita harus meyakini dan memahami bahwa cinta itu bukan hanya sekedar sebuah teori. Akan tetapi cinta adalah sebuah praktik hidup. Cinta bukan hanya pikiran tapi sentuhan. Aku sayang kamu, aku mencintai kamu. Percayalah semua akan baik-baik saja. Yang sabar ya. Kita kuat akan menghadapi ini bersama-sama. Seperti itu.
Atau cinta itu bukan hanya sekedar pemaknaan, tapi juga sebuah ekspresi. Bukan hanya sekedar ekspresi tuntutan nilai berapa yang harus diperoleh oleh seorang siswa, akan tetapi apresiasi atas segala upaya belajar dan kerja kerasnya menghadapi ujian apapun yang didapatkan. Apresiasi dan sanjungan. Bukan seberapa besar tuntutan gaji yang harus diperoleh, target bulanan yang harus diperoleh, akan tetapi bagaimana mengucap syukur bersama karena ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Karena cinta itu harus juga terwujud dalam tindakan sederhana, dalam pelukan, dalam ciuman, dalam tepukan pundak, sambil berkata semuanya akan baik-baik saja. Bahkan cinta itu bisa terwujud ketika tersaji kopi yang wangi sekali di atas meja, atau dari sayur lodeh, ikan asin, dan nasi yang hangat. Atau cinta juga bisa terwujud dari sebungkus martabak yang dibawa pulang oleh seseorang ketika dia niat membelinya karena teringat akan keluarganya di rumah. Dan ini semua menunjukkan bahwa sekali lagi cinta atau kasih itu tidak hanya dalam pemahaman saja, tapi harus dipraktikkan. Karena ngelmu iku kalakonekan dilaku. Karena Yesus itu bukan hanya mengajar tapi mempraktikkan cinta. Karena memang itulah yang dinasihatkan Rasul Paulus. Tingkatan kita yang sudah kita capai ini harus kita lanjutkan dalam laku kehidupan kita. Dan orang-orang yang paling layak menerima itu semua adalah keluarga kita. Karena kita percaya keluarga kita adalah karunia dari Tuhan. Selamat mempraktikkan cinta kepada keluarga, apapun itu. Ekspresikan, wujud nyatakan, lakukan, katakan, biar orang-orang dalam keluarga kita tahu kalau kita mencintai mereka. Selamat mencintai bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami. Bagaimana ketika Engkau yang meneladankan kepada kami bahwa cinta itu bukan sekedar pikiran atau pemahaman, akan tetapi wujud nyata, yakni tingkah laku dan seluruh laku hidup kami. Ajar kami untuk mempraktikannya, paling tidak sedikit demi sedikit, dalam ekspresi, dalam ucapan, dalam pelukan, dalam apapun yang kami lakukan bagi keluarga kami. Ampuni kami jika selama ini kami tak mampu mewujudkannya ataupun malu, gengsi, sungkan. Padahal kami tahu bahwa keluarga kami membutuhkan itu. Ajar kami ya Tuhan untuk melakukannya karena Engkau yang sudah meneladankan kepada kami. Dalam cinta kasih Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini. Amin. Sampai jumpa, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.